Nah, kalau ada suatu merek atau brand ya yang di belakangnya tuh ada embel-embel huruf lain seperti misalnya huruf E, huruf I atau huruf S ya, itu tuh artinya dia adalah peningkatan atau enggak pengurangan dari versi full versinya dari yang sebelumnya ya. Nah, FreeBuds 3i ini guys, itu versi budgetnya dari FreeBuds 3. Dengan selisih harga yang sampai 1 juta ini guys ya. Jadi FreeBuds 3 full version ini ya, itu keluar tahun 2019 ya. Nah, dia itu harganya di sekitar 2 jutaan 300 ya pertama kali launching. Nah, yang FreeBuds 3i ini itu ada di harga 1,4 juta. Dan dia dapat Huawei FreeBand 3 ya, iya. 3e ya guys ya. Nah, tapi kita beruntung nih guys, karena di Eropa sana itu harganya lebih mahal guys, 99 euro. Atau mungkin setara sekitar 1,6 atau 1,7 juta ya guys ya. Jadi dengan selisih harga yang cukup signifikan itu guys ya, kita mau lihat apa sih bedanya 3i ini dengan yang versi 3. So, tonton video ini sampai habis. Oke guys, jadi TWS ini menawarkan desain yang berbeda dari model versi sebelumnya. Bagi gue, mungkin ini adalah akan menjadi suatu keunggulan ya. Kenapa? Karena desainnya sekarang memiliki ear tips. Modelnya seperti AirPods Pro, bukan in-ear ya. Dalam paket penjualan ya, TWS ini menyediakan 4 ear tips cadangan. Keuntungannya adalah passive noise cancellation-nya bakal lebih baik. Jadi di TWS ini tuh punya dua warna guys ya. Ceramic white sama yang black carbon. Nah, kedua desainnya itu modelnya glossy. Jadi begitu masuk ke sini, ya, satu gue pribadi itu lebih nyaman dan lebih ngerasa secure ya. Gue kan lebih ngerasa nggak akan jatuh gitu dibandingkan dengan versi sebelumnya. Nah juga, passive noise cancellation-nya itu lebih baik di sini guys. Jadi gue bisa ngeblok suara sekitar gue ketika gue pakai TWS ini guys ya. Dibanding yang sebelumnya mirip AirPods Pro itu, gue kurang begitu yakin ya guys ya. Nah, ketika gue pakai ini selama berjam-jam ya, sekitar 2 jam atau 3 jam untuk gue nonton film sama main game tuh gue nggak ngerasa sakit ya. Cuma memang gue ngerasa lama tuh agak anget ya, agak sedikit menekan. Jadi biasanya ketika itu terjadi gue ganti tips yang lebih kecil ya guys ya, buat lebih long term lagi ya. Memang fitnya agak sedikit berkurang ya, tapi untuk jangka panjang gue biasanya ngelakuin hal seperti itu. Nah, TWS ini punya spek connection Bluetooth 5, AAC dan SBC, dan dia sudah support active noise cancelling, yang mana Huawei mengklaim bisa meredus sampai 32 desibel. Mikrofonnya ada 3, dan dengan driver 10 mm. Kontrolnya di tap atau di long tap. Nah, TWS ini punya baterai capacity 37 mAh untuk TWS-nya dan 410 mAh untuk case-nya. Dan juga, TWS ini sudah support IPX4. Jadi cuma cipratan sedikit ya guys ya. Dan dengan spek seperti ini, itu tidak begitu jauh perbedaannya dengan yang full version ya guys ya. Dan dia tidak menghilangkan fitur ANC-nya. Dan juga, setelah gue upgrade software-nya, ada fitur transparansi atau Huawei menamainya awareness mode. Membuat suara luar itu bisa masuk ke dalam, sehingga ketika pakai earbuds ini, kita masih bisa mendengar sekitar kita. Jadi ini seperti lawannya dari ANC ya. Nah, TWS ini juga bisa dikontrol dengan mode sentuh pada bagian kedua sisinya dengan sensor kapasitifnya. Serta mode pengaturannya bisa dirubah dengan aplikasi dari Huawei AI Live. Nah, sayang ini guys ya, aplikasi ini tuh hanya tersedia untuk Android, belum tersedia untuk iPhone. Sehingga pada iPhone itu kita nggak bisa melakukan perubahan mode sentuh. Jadi lu perlu Android device ya untuk merubah settingan ini. Nah, suara yang dihasilkan pada TWS ini untuk pertama kali gue coba tidak terlalu buruk. Bassnya terasa sih, tapi nggak terlalu punchy. Suara vokal juga nggak begitu clear. Cukup lah. High frequency sedikit terasa lebih baik di versi fullnya atau yang FreeBuds 3-nya ya kan. Nah, kalau yang ini tuh gue ngerasanya sedikit kurang akurat ya. Tapi secara overall cukup enjoyable dengerin musik mode apapun pada TWS ini. Jadi memang ini bukan TWS yang cukup akurat di harga yang segini guys ya. Masih banyak model-model lain yang lebih baik untuk suaranya. Jujur aja, untuk suaranya sendiri ada hal yang lebih gue suka dari TWS ini. Contohnya Audio-Technica yang C3TW harganya 1,2 sampai 1,4 atau Galaxy Buds Plus ya. Nah, tapi TWS ini tuh masuk gue masih dalam rank yang cukup oke guys. Karena ada fitur yang nggak dimiliki oleh kedua pesaingnya. Yang mana menurut gue ini adalah fitur yang mahal yang bisa dimiliki oleh suatu TWS ya guys ya. Fitur ANC dan awareness-nya. Fitur ANC itu cukup terasa baik ketika kita diaktifkan tanpa musik. Suara luar jelas terasa terblokir ya. Meski memang nggak sebaik full versinya ya. Ya maklum ya, ada jelas perbedaan harga yang signifikan. Nah, ketika musik dinyalakan dengan mode ANC, performa ANC-nya tuh nggak begitu signifikan lagi rasanya kayak nggak ada perubahan sama sekali di gitu. Tapi untungnya,
musiknya nggak berubah karakternya. Ketika di ANC-nya aktif maupun on, tetap asik. Nah itu biasanya yang berbeda pada TWS-TWS murah. Ketika ANC-nya on tuh biasanya karakter musiknya berbeda atau berubah. Nah kalau yang ini tetap oke. Begitu juga dengan fitur awareness-nya. Ketika musik dimainkan, fitur ini jauh lebih terasa dibandingkan dengan ANC. Walaupun nggak begitu signifikan ya, tapi gue lebih suka. Nah, tapi sebaliknya, jika tanpa musik, fitur awareness-nya tuh terasa lebih baik. Suara dari luar bisa masuk lebih jelas. Jadi ketika pakai TWS ini tuh lu tetap masih bisa untuk ngomong sama orang ya, nggak lost communication. Bahkan gue masih bisa sempet untuk pesan kopi pakai TWS ini ya. TWS ini punya 3 mikrofon yang membantu dalam menggunakan fitur ANC dan awareness-nya. 2 mikrofon eksternal, bagian atas dan bawah, dan 1 forward mikrofon internal. Nah sayang ini ya, mic-nya kurang membantu dalam kegiatan menelpon. Suara lawan sih terdengar jelas, namun suara kita katanya tuh yang dikirim cukup kecil. Lawan bicara gue bilang 6/10 lah kualitasnya. Nah ditambah lagi fitur ANC dan awareness-nya itu gak berfungsi dengan baik ketika dipakai telepon. Hampir gak ada perbedaan. Halo? Iya? Biar kan aku mau kalian cobain headsetnya yang baru dari Huawei ini, suaranya gimana, bagus gak? Background sound-nya terlalu terdengar. Ini soalnya lagi di pinggir jalan ini, tapi suara aku jelas di sana kedengarannya. Kalau berarti 0 sampai 10, 6 kejelasannya. 6, betul. Isu terbesar dari TWS ini yang gue alamin adalah ketika gue coba di MacBook. Koneksi kedua gue pairing dengan MacBook gue, itu hampir bikin jantung gue copot. Yes, jadi ketika connect ya, dan mau putar musik, jadi itu yang muncul di TWS ini adalah suara noise yang besar sekali. Hampir gue lempar TWS-nya. Bener-bener kaget ya. Dan gue gak ngerti kenapa ini terjadi ya. Gue coba lagi tuh mendapatkan hal yang sama. Sampai akhirnya gue reset dan gue connect lagi. Baru aman. Nah tapi sampai sekarang gue kadang trauma. Ketika TWS ini mau gue connect ke Mac ya, gue harus hati-hati guys. Tapi semoga ini adalah masalah software ya, dan bisa diperbaiki oleh si Huawei nanti. Nah untuk baterainya sendiri ya, dia mengklaim untuk full case-nya itu bisa sampai 14 jam. Dan single TWS-nya itu bisa sampai 3 jam. Dan tentunya itu karakternya akan berbeda tergantung dari gaya make kalian TWS ini guys ya. Karena kalau misalnya kalian ANC-nya aktif terus atau awareness-nya aktif terus, nah itu bakal bisa mendrain baterai lebih cepat guys. So overall untuk harga segini ini bukan TWS yang suaranya paling baik ya guys ya. Gue sih punya preference lain ya untuk soal kualitas suara. Salah satu tadi gue bilang Galaxy Buds Plus, atau ada Anchor Live Liberty ya. Yang ini tuh gue cuman oke, fun gitu doang ya. Tapi kalau ditanya gue bakal rekomendasi yang mana dibandingkan merek-merek lain, tapi gue tetap akan merekomendasikan ini guys. Why? Tadi yang gue bilang di awal, bagi gue tuh fitur ANC dan awareness itu salah satu fitur flagship ya guys. Jadi jika ada di suatu TWS ini guys, ini benar-benar wajib punya guys. Dan ya memang nggak begitu tuh hebat ya ANC-nya atau awareness-nya, tapi cukup oke. Apalagi dengan harga seperti ini guys. Gak banyak TWS wireless yang punya fitur ini di harga yang sejutaan ya. Tapi kalau headphone ya, lu bisa lihat video gue pernah review headphone ANC cuma harga 700 ribuan ya guys ya. Lu bisa lihat videonya di atas. Dan kekurangannya adalah menurut gue, satu, dia no aptX ya. Dan dua, kontrol up-nya itu nggak bisa dilakukan di iOS. Nah gue harap nih Huawei mikirin iOS user ya guys ya. Karena jujur aja AI Love-nya itu lumayan oke guys ya. Kita bisa atur-atur settingan touch-nya. Misalnya yang sebelumnya 2 kali tap-nya kalian mau seperti apa, mau next track kah, atau 2 kali tap kalian mau pause, ya itu bisa diatur di IE Live aplikasinya itu guys. Sedangkan di iOS itu tidak bisa guys. So guys, menurut gue sampai situ dulu video overall ini TWS-nya asik ya. Build quality-nya juga juara dengan harga segini ya guys ya. Dan kalau lu punya opini yang lain atau ada hal yang lu tanya, lu bisa komen di bawah ya. Dan juga kalau lu suka video ini, lu bisa like dan subscribe, karena nanti gue juga akan ada review flagship TWS lainnya. Oke guys, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye bye.